Berlaku malapetaka di Jalan Irian, Kota Bengkulu. Seorang wanita hamil tua mati dibunuh. Pelakunya ternyata sang suami. Ia langsung menyerahkan diri setelah menggorok leher istri lalu membelah rahim korban untuk mengeluarkan jabang bayi dengan menggunakan parangnya sendiri. Ajaibnya, nyawa anak kedua selamat sentosa. Ikuti ceritanya. Inilah Rajapati. Halo Bibi. Hey Erni, selamat ya. Kamu kan sekarang udah menikah, jadi Bibi ikut bahagia. Bibi jadi inget malam pertama Bibi dulu. Aduh Bibi. Bibi bisa aja. Emang Bibi punya tips apa sih, Bi? Tips Bibi, kamu harus jual mahal dulu, gak boleh diobral. Kamu harus turutin apa kata suami kamu, ya? Bibi, udah dulu ya. Si Romi udah masuk kamar tuh. Oh gitu. Ya, nanti kita sambung lagi ya, Bi. Ya, ingat ya, pesan Bibi ya. Kamu jangan diobral dulu ya. Kamu harus jual mahal, ngerti ya? Oke, siap. Udah dulu ya, Bi ya. Ya, udah Bibi. Yuk, hati-hati ya. Malam pertama, oh begitu indahnya. Ketika sejoli, Romi dan Erni mengakhiri masa lajangnya menjadi suami istri. Keduanya sepakat menikah di usia muda. Ketika Romi 24 tahun umurnya, sedangkan Erni 23. Berbekal restu, kehidupan mereka memasuki babak baru. Kamu gak usah takut sayang. Aku gak bakal nyakitin kamu. Kan sekarang kita udah jadi suami istri. Ya Bang. Aku sayang banget sama kamu, Erni. Ya Bang, aku percaya sama kamu. Pria yang bernama lengkap Romi Sepriawan berdagang cabai di Pasar Baru Koto menjadi mata pencahariannya. Di kalangan tetangga juga teman-teman cukup baik dalam pergaulan. Hampir tak ada cerita miring yang memancing orang bergunjing. Sebentar, aku ambil minum dulu ya. Pusing banget aku. Ini sayang, kamu minum dulu. Ya sayang, makasih ya sayang ya. Kamu Sayang, kamu kenapa? Aku tuh pusing ya. Terus aku juga mual sayang. Sayang, jangan-jangan kamu... Hingga tibalah kabar bahagia. Erni sudah berbadan 2. Kamu hamil? Iya, Alhamdulillah kamu hamil, sayang. Iya sayang. Sayang. Makasih ya sayang. Iya sayang. Aku seneng banget, aku mau ke biara. Sebentar lagi kamu akan jadi papa sayang. Iya sayang. Sayang kita sana ya. Yuk kita. Bahagianya Romi memiliki anak pertama.
Apapun bakal dilakukannya segera, walau kondisi badannya merasa lelah. Apapun yang Ernie minta, Romy berjuang keras mengabulkannya. Romy jadi suami siaga, sesibuk-sibuk calon ayah. Panas. Ini panas banget ya. Sayang, nih air kelapa buat kamu, biar kamu seger. Makasih ya sayang. Ya, sayang. Aku minum ya. Enak banget sayang. Bagus deh. Enak. Makasih ya sayang. Iya sayang. Kamu paling mengerti deh. Pokoknya aku mau kamu sama anak kita sehat terus ya. Iya sayang. Jagain anak kita. Pasti aku akan jaga anak kita. Iya sayang. Lahirlah anak pertama, seorang bayi perempuan yang jelita, Fonny, sebut saja demikian namanya. Romy dan Ernie sungguh berbahagia. Siapa Pak? Sayang. Papa, ini ganteng banget. Ganteng ya Pak? Tangan kita ya Pak? Papa seneng banget. Papa happy nggak Pak? Iya, happy banget Bahagia pasti. kan, Pak? Makasih ya sayang. Iya sayang. Kamu udah ngasih aku anak yang ganteng. Iya sayang. Yang penting kamu bahagia sayang. Percaya. Ih, ampun, ganteng banget ya. Iya dong. Mirip kayak papa ya. Iya dong, harus kayak Gantengnya papa sama, aja. ya ampun. Kalau mirip sama orang, kamu siapa lagi? Ernie. Setelah 5 tahun menikah, Ernie kembali mengandung anak kedua. Namun kali ini berbeda. Seiring mereka bertambah usia, cekcok rumah tangga makin sering pula. Iya. Ini bukan cabai yang aku pesen. Kenapa kamu pesen jenis cabai ini? Ernie, kamu dengar aku gak sih? Ernie, jawab aku. Ngajar. Kamu lagi chatan sama siapa? Sini aku lihat. Jangan lempar aku. Ih, kembalikan lempar aku. Apa sih kamu ini? Aku tuh pesan cabe sesuai dengan permintaan kamu. Kalau salah mereka bukan aku. Pertengkaran sepele selalu dibahas bertele-tele. Masalah ponsel Ernie misalnya, terus merongrong selama 4 bulan lamanya. Ketidakterbukaan itulah membuat Romy semakin gila. Rasa penasarannya tak terkendali sebab ponsel Ernie ternyata bersandi. Pikiran Romy pun makin dibanjiri asumsi bahwa Ernie mengkhianati Romy. Harus disandi sih. Apa sih yang disembunyiin Ernie? Apa? Jangan-jangan dia selingkuh. Iya ya, dia selingkuh. Bisa jadi. Lebih baik aku tanya langsung sama dia. Kenapa HP kamu pakai sandi? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Gak ada apa-apa. Gak mungkin. Aku gak percaya. Udah kamu jujur aja. Kalau kamu jujur, aku pasti bakal terima. Gak ada apa-apa. Emang sandi itu ada di ponsel sendiri. Gak mungkin. Ini kan HP kamu. Kata kunci sandinya pun dari kamu. Masa kamu gak tahu? Kamu yang nyetel HP ini sendiri. Emang kenapa sih? Aku tuh gak ada apa-apa. Aku juga gak selingkuh.
Kamu jangan asal dulu ya, Mas. Aku nggak selingkuh. Sekali lagi aku nggak ada apa-apa. Ancam! Ancam mulut kamu. Apa susahnya kamu kasih Sandi ke aku? Apa? Kalau emang nggak ada salah apa-apa, kenapa kamu nggak mau kasih? Siapa yang kurang ajar? Kamu tuh yang kurang ajar. Ngambil handphoneku, periksa-periksa, sampai ngancam-ngancam. Jaga mulut kamu! Hancam mulut kamu! Jaga mulut kamu! Wajar kamu ini. Ini aku ganti ya! Aku hancurin aja! Dari salah berasumsi, Romi bertindak berdasar emosi, bukan pada fakta atau bukti. Ernie pun diam 1000 bahasa. Takjub melihat perangai Romi sudah berubah. Sejak Oktober 2018, Ernie semakin was-was sebab perubahan sikap Romi makin lama kian menggeragas. Tidak hanya di rumah, bahkan pertengkaran terjadi di luar rumah, disaksikan oleh tetangga. Seperti yang disaksikan oleh Bibi Aminah, Romi melakukan kekerasan terhadap istrinya. Namun Aminah tetap menjaga jarak. Ia sungkan bertindak, sebab Aminah tak ingin mencampuri cekcok rumah tangga bila tidak diminta oleh mereka. Ya Allah, Bi. Kamu kenapa ya, nih? Ya Allah. Ya ampun, kamu bertengkar lagi, nak? Iya, Bi. Bi, tolongin Ernie, Bi. Nasihatin Romi, Bi, supaya nggak marah-marah sama Ernie, Bi. Romi marah kenapa, nak? Pasti ada sebabnya, kan? Ya ampun, kamu lagi hamil, Ernie. Romi marah sama Ernie, Bi. Dikira Ernie selingkuh, Bi. Ernie berkali-kali jelasin sama Romi, tapi Romi nggak peduli, Bi. Tolong, Bi, nasihatin Romi, Bi. Bibi nggak bisa nasihatin kamu. Assalamualaikum. Isi, Bi. Kau pulang. Bi, saya mau jemput Ernie. Ayo pulang. Ayo pulang. Tapi, Bi, tidak. Kamu harus pulang sekarang. Hormati suami kamu, karena dia kepala keluarga dan imam kamu, nak. Cepat pulang. Sekarang kamu harus pulang. Ayo sekarang pulang. Romi, Bibi minta maaf. Kalau kamu ada masalah dalam rumah tangga, jangan ribut-ribut seperti ini. Kamu selesaikan baik-baik. Ngerti kamu? Iya, Bi. Makasih ya, Bi. Permisi, Bi. Bi. Ayo cepat pulang. Bi. Ayo cepat. Bang, kayaknya hari ini udah waktunya 9 bulan deh Erin lahir. Pokoknya aku mau hari ini pulang ke rumah Bapak Ibu. Nggak boleh. Lebih baik Bapak dan Ibu yang kesini. Lihat kondisi kamu. Kamu itu bisa kapan aja melahirkan. Udah jangan merengok. Jangan lencang-lencang. Tiap hari aja ribut. Nggak pernah ada kemenangan. Seperti tiada hari tanpa berselisih, Romi dan Ernie baku debat campur emosi. Pak Sutri adu otot suara, gaduhnya sampai terdengar oleh tetangga. Ketika emosi mereda, Romi kembali ke rumah. Melihat istrinya, Romi menawarkan air kelapa muda seperti kebiasaan mereka sejak Ernie mengandung anak pertama. Sayang, kamu masih marah? Aku ambilin kelapa muda ya? Mau gak? Yaudah, tunggu sebentar ya. Aku minjem parang dulu ke Kak Fauzan. Romi langsung mengunjungi rumah Fauzan, tetangga sebelahnya. Ia hendak meminjam parang untuk mengambil kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Ada apa? Maaf nih ganggu. Aku masuk ke dalam ya. Aku mau minjem parang. Mau ngambilin kelapa buat Cherny. Ya. Iya. Pinjamlah. Masuklah ke dalam, ambil parangnya, dikisi-kisi. Oh, dikisi-kisi yang di dapur ya? Ya, hati-hati, tajam tuh. Siap, Kak. Yaudah. Ya, udah tangan kalau tajam. Sebenarnya, Kak. Putus tangan kau tuh. Nah,
Mantap emang ini. Kalau kebun sendiri kayak gini memang kopi mantap. Kak, temu nih. Oh, yuk hati-hati. Oh, udah ya. Yo. Pinjam sebentar. Yuk hati-hati, hati-hati. Ya. Tajamnya itu. Assalamualaikum. Ya, salam. Tak lama kemudian, datanglah Romi membawa kelapa muda untuk Ernie disertai harapan bahwa mereka lekas berbaikan. Ernie pun tak keberatan. Ia mengambil kelapa langsung mencicipinya perlahan. Apa ini? Ini kelapa tua. Emang gak ada yang muda? Ya, udahlah. Kalau begini, mending aku tidur. Nih buat kamu, aku capek. Tunggu sebentar. Apa lagi sih? Aku cari lagi yang lebih mudah ya. Ya. Gak, buat kamu aja. Aku gak mau, aku pengen tidur. Tak terhitung berapa kali Romi bersabar, tetap saja mereka bertengkar. Pikiran Romi pun semakin liar. Api murkanya kembali berkobar. Romi gelap mata, terbawa nafsu neraka. Ia kembali datang mengincar nyawa. Sebilah parang sudah tersedia. Romi betul-betul lupa bila Ernie sedang hamil tua, mengandung anaknya yang kedua. Walau ia memiliki cukup waktu untuk merubah pikiran, tetapi Romi malah tetap melanjutkan rencana laknatnya kemudian. Lalu terjadi hal tak diduga. Ketika Ernie meregang nyawanya, Ernie terus menunjuk-nunjuk perut buncitnya. Secara naluri, Ernie meminta Romi menyelamatkan jabang bayi anak mereka sebelum Ernie meletakkan nyawanya. Maka terbukalah mata Romi. Romi kalut oleh badai emosi. Lantas ciutlah nyali Romi. Sampai akhirnya ia nekat membedah perut Ernie demi menyelamatkan nyawa si jabang bayi. Dalam kondisi histeria, Romi keluar mencari pertolongan tetangga. Ada apa? Katri nggak tolong-tolong. Apa? Siapa yang melahirkan? Aku nggak sadar. Aku udah ngebunuh Ernie, Kak. Apa? Terjepit situasi, Romi pun melarikan diri. Teriakan Romi mengundang perhatian. Warga RW 1 pun memadati jalan Irian. Mereka terperangah setelah mengetahui kejadian.
Warga yang penasaran terus berdatangan. Anggota Polres Bengkulu bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bila warga main hakim sendiri melampiaskan kemarahan. Romi yang bersembunyi akhirnya menyerahkan diri. Ia langsung diamankan polisi dari amukan warga yang emosi. Sementara Ernie ditemukan mati, Romi diseret ke dalam jeruji. Kepergian Ernie Susanti, putri pasangan Sarno dan Asmawati, terus diratapi. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kesedihan keluarga. Hanya satu hal baik lahir dari tragedi, ialah sesosok bayi laki-laki bungsu Romi dan Ernie. Ajaibnya, ia terlahir selamat, juga sehat walafiat. Solah kita ini namanya rumah tangga kan, tapi kalau kita soal itu tuh, saya sebagai orang tua tuh tidak mau ikut campur anak-anak, itulah. Tapi yang kita kesalkan tuh, bila mana do ini dia tuh nangan-menangan cuma di situ satu itu. Tadi kalau misalnya ada gara-gara handphone, kemudian pelaku membunuh juga nggak benar juga. Nggak benar. Kalau boleh tahu, memang korban punya handphone atau seperti apa nih, Mbak? Dulu pernah punya handphone adik saya. Waktu ribut dibanting sama suaminya, udah lama, udah 8 bulan. Sampai saat ini nggak punya HP adik saya. Nah, jadi kalau untuk pelaku sendiri, kita menuntut dari pihak keluarga seperti apa nih untuk pelaku? Saya ingin dia dihukum seberat-beratnya. Hukum mati. Om rasakan sendiri, seandainya itu tuh keluarga Om, mungkin apa yang Om rasakan, Camano, rasakan Om. Itu adik saya satu-satunya. Terkait kondisi kejiwaan Romi Sepriawan, dokter spesialis kejiwaan RSJKO Suprapto Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadapnya. Secara psikologis maupun wawancara, juga pemeriksaan khusus seperti narkoba dan zat adiktif lainnya, sehingga disimpulkan bahwa Romi tidak mengalami gangguan kejiwaan. Ia pun menyadari juga mengakui perbuatan, juga mengaku siap menanggung segala hukuman. Kalau kita melihat dari apa yang diperagakan oleh tersangka dan pemeran pengganti, bahwa unsur 340-nya sudah tergambar, ya, bahwa memang ada yang direncanakan terlebih dahulu, dia pinjam parang ke tetangganya, kemudian parang itu diselipkan di selimut pada saat istrinya tidur, baru si pelaku membunuh daripada istri sendiri. Kenapa kok tahu tiba-tiba kamu terus nekat kayak gitu? Susah ngomong, Om. Apa ini? Apa yang jadi puncak emosi kamu, amarah kamu tuh? Kamu ngabis itu? Pas saya ajak ngobrol baik-baik, dia masuk tinggalin ke kamar. Terus? Jadi saya mau tanya kan. Terus masalah seperti itulah kami tuh, nggak ada masalah lain. Terus? Dia masih, setiap saya ajak ngobrol dia masuk ke kamar, nggak pernah apa jelaskan, nggak ada apa-apa itu katanya. Atau tunggu saya dulu, biar saya ngomel sedikit, nggak, dia langsung tinggalin. Terus? Kadang dia yang marah, terus itulah puncaknya tadi. Puncak peristiwa Senin 14 Oktober 2019 ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu membacakan putusannya bahwa terdakwa Romi Sepriawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga menjatuhkan pidana 15 tahun penjara. Sementara terdakwa menjalani hukuman pidana, hak asuh anak terdakwa diemban oleh pasangan mertua juga kakak iparnya. Terutama kami ribut sekitar 4 bulanan, Pak. Masalah pertamanya di HP. Jadi HP dia tuh seperti ada menyimpan pakai kode kan. Terus saya bilang apa? Jujur aja, saya terima jujur. Terus dia jawab nggak ada apa-apa. Cuman dia ngotot-ngotot terus. Cuman kata saya nggak mungkin HP ini, soalnya HP dia ya kan, kunci dia. Masa dia nggak tahu, dia kan di setel di HP.